Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Mutiara. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan mempresentasikan masuknya Jepang ke Indonesia dan sambutan rakyat Indonesia. Jepang merupakan negara kekaisaran berbeda dengan Indonesia, yaitu negara demokrasi. Jepang dipimpin oleh seorang kaisar, sedangkan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Kaisar pertama Jepang yaitu adalah Kaisar Akihito. Kaisar Akihito yaitu Kaisar Jepang yang ke-125, berkuasa pada tanggal 7 Januari 1989 sampai 2019. Sekarang dipimpin oleh anaknya karena beliau mengundurkan diri. Kaisar Jepang dipimpin dan digantikan apabila kaisarnya meninggal dunia, tetapi kaisar Akihito tersebut meninggalkan kekaisarannya ke anaknya. Apabila ada anggota kaisar yang menikah, menikahnya harus dengan bangsawan. Apabila nikahnya dengan orang biasa, maka dia harus memilih meninggalkan keluarga kekaisarannya atau meninggalkan istrinya. Kaisar Akihito merupakan kaisar yang terkenal dengan keramahannya. Yang kedua yaitu adalah Kaisar Naruhito. Lahir pada tanggal 23 Februari 1960, merupakan kaisar Jepang ke-126. Gelar masa kecilnya adalah Pangeran Hiro. Masuknya Jepang ke Indonesia. Ilustrasi pengoboman Pearl Harbor yang dilakukan oleh Jepang terhadap militer Amerika Hawaii, karena Jepang menganggap militer Amerika merupakan saingan mereka dan takutnya mereka akan mengganggu kedaulatan negara mereka, karena Jepang mereka niatan untuk menguasai dunia, tak berkecuali di wilayah Asia. Akhirnya Amerika menyatakan Perang Dunia Kedua. Jepang menyangka bahwa mereka negara yang kuat, padahal Amerika merupakan negara yang mempunyai pasukan armada terkuat. Setelah itu, Jepang memperluas wilayah di Filipina. Kedatangan Jepang ke Indonesia memiliki motif yang berbeda dengan bangsa Eropa. Tetapi mereka mencari bahan-bahan mentah untuk menunjang industri militer mereka, karena di Indo terkenal sumber daya yang melimpah. Karena Jepang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, namun keunggulan Jepang sumber daya alam yang memadai. Jepang menganut ideologi fasisme. Apa itu fasisme? Fasisme yaitu sistem pemerintahan di antara kekuasaan berada di bawah satu tangan diktator dan otoritas dari Jepang. Kota itu berada di bawah kekuasaan Kaisar ke-124, Kaisar Hirohito. Jepang juga menganut nasionalis chauvinisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air namun secara berlebihan dan menganggap negara lain lebih rendah. Nasionalis Charintis juga dianut oleh Italia dan juga oleh Jerman pada tahun 1933. Jepang pertama kali sampai di Indonesia yaitu di Ambon pada Januari 1942. Kemudian ketika mereka telah berhasil menguasai Ambon pada tanggal 12 Januari 1942, mereka datang ke Tarakan atau Garut, Balikpapan, Kalimantan Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, dengan Sumatera. Setelah di wilayah lain berhasil dikuasai Jepang, memuaskan perhatiannya untuk menyerang dan menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahannya Hindia Belanda. Belanda tidak tinggal diam pada saat itu. Belanda membentuk perlawanan sekutu yang dibantu oleh Amerika dan Australia yang dibentuk untuk menghalui Jepang, yang disebut ABOA.com, Amerika British Dutch Austria Company, yang bermarkas di Lembang. ABDACOM dipimpin oleh Kinan Jenderal terpoten walaupun mereka sudah menggaburkan kekuatan tetapi belum mampu menghalau kekuatan Jepang.
Belanda dan Inggris juga membentuk pasukan gabungan untuk menghalau Jepang di Laut Jawa, namun mereka kalah juga. Pertahanan ini dipimpin oleh Laksana Kara Osorman. Namun mereka kalah dan akhirnya sisa pasukan Belanda yang tersisa kemudian melarikan diri ke Australia. Akhirnya 1 Maret 1942, pasukan Jepang di bawah pimpinan Jenderal Imamura mendarat di Pulau Jawa dengan lokasi pendaratan Banten atau Jenderal Imamura. Indramayu dipimpin Kolonel Tony Sori, Bojonegoro dipimpin oleh Maijen Hihashi. Setiba di Pulau Jawa, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu purat-purat kekuatan Belanda di Jawa pada 5 Maret 1942. Jepang berhasil menguasai kota Batavia sepenuhnya. Kemudian disusul dengan jatuhnya kota Buitoncor atau di Bogor pada 8 Maret 1942. Secara terpaksa, Jenderal terpoten atas nama Komandan Pasukan Belanda Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Pasukan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Penyerah dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan ini dikenal dengan nama Kapitulasi Kalijati. Akhirnya berakhir sudah penjajahan Belanda di Indonesia, namun dimiliki pula pendudukan Jepang di Indonesia. Motivasi Jepang menguasai Indonesia. Mengapa Jepang menguasai Indonesia? Apa motivasinya? Yaitu Indonesia kaya sumber daya alam, berkembangnya industri di Jepang, doktrin Hakoichu diperkenalkan Kaisar Jimus, doktrin menegaskan Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia. 2. Sambutan rakyat Indonesia. Kedatangan pasukan Jepang di Indonesia disambut dengan sukacita oleh rakyat. Jepang dielu-elukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Di mana-mana terdengar teriakan banjai-banjai oleh rakyat Indonesia ketika pasukan Jepang datang. Sikap simpatik rakyat juga tidak terlepas dari kepercayaan ramalan dari Raja Jayabaya. Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Ramalan Jayabaya yang terkenal yaitu akan maraknya teks bebas, korupsi di mana-mana, munculnya kereta api dan pesawat terbang, Pulau Jawa sering terjadi banjir, dan akan ada bangsa kulit putih lepaskan Indonesia dan kekejaman kulit putih. Radio Tokyo memutar lagu Indonesia Raya selain lagu Kimigayo. Penawaran barang Jepang yang berkualitas dengan harga murah, kesamaan sikap dalam membenci Belanda, janji membebaskan Indonesia dari jajahan bangsa Barat, program PAH Asia memajukan seluruh bangsa Asia, membentuk perkumpulan gerakan 3A. Sekian presentasi saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.